Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Puspa Dewi Astawa, spesialis ortopedi dan traumatologi. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada kolumna vertebralis dan membrum inferior dari sistem muskuloskeletal. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada kolumna vertebralis. Pada inspeksi di kolumna vertebralis, kita akan mengevaluasi kurvatur normal dari kolumna vertebralis. Pertama, dilihat dari servikal yang normalnya lordosis, kemudian sedikit kipotik pada torakal, dan kembali lordosis pada area lumbosakral. Dilanjutkan dengan mengamati postur dan simetris dari kedua sisi tubuh pasien. Pak, boleh menghadap ke sana. Kita akan menilai apakah bahu kanan dan kiri pasien simetris, kemudian mengamati pada pinggang pasien apakah lengkungannya simetris kanan dan kiri, serta jarak antara lengkungan pinggang dan lengannya, begitu juga ketinggian dari pinggul kanan dan kiri apakah simetris atau tidak. Kemudian untuk tulang-tulang pada kolumna vertebralis kita dapat melihat adanya area yang menonjol, yaitu pada prosesus spinosus di C7 dan torakal 1 yang akan tampak lebih menonjol. Selain itu kita juga mengamati perubahan warna pada kulit, apakah ada massa, penonjolan-penonjolan, luka, radang, atau kelainan lain yang bisa kita evaluasi pada kulit di daerah punggung. Berikutnya kita juga harus melihat penonjolan dari otot di paraspinal untuk memastikan ada tidaknya atrofi otot di paraspinal. Kita juga harus melakukan perabaan dari spina iliaca posterosuperior dan spina iliaca anterosuperior. Boleh dibalik badannya. Ini merupakan penonjolan tulang dari spina iliaca di bagian anterior dan posterior yang paling mudah untuk diraba. Pada pemeriksaan move di kolumna vertebra, kita akan melakukan pemeriksaan fleksi, ekstensi, rotasi, dan lateral bending dari masing-masing regio di kolumna vertebra. Dimulai dari servikal. Boleh ditundukkan kepalanya sampai semaksimal mungkin. Area servikal dapat melakukan fleksi hingga 45 derajat. Mendongak ke atas sekarang, Pak. Full. Begitu juga dengan ekstensi hingga 45 derajat. Melihat lurus ke depan. Selanjutnya kita akan meminta pasien untuk melakukan rotasi dengan menoleh ke arah kanan secara maksimal dan ke arah kiri secara maksimal, di mana normalnya pasien dapat melakukan rotasi hingga 80 derajat ke kedua arah tersebut. Boleh menoleh ke kanan, oke, menoleh ke kiri, ya, boleh lurus ke depan. Pemeriksaan move yang berikutnya adalah meminta pasien untuk melakukan lateral bending. Normalnya dapat dilakukan hingga 40 derajat. Boleh dimiringkan kepalanya ke kanan, ya. Oke, ke kiri, badannya tegak. Ya, oke. Pemeriksaan move ini untuk menilai apakah ada masalah atau ada keterbatasan dari gerakan sendi. Kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan move pada area thorakolumbal. Pemeriksaan yang dilakukan sama dengan area servikal. Bapak bisa coba menunduk, tapi pinggulnya tetap tegak, full lurus. Normalnya fleksi dapat dilakukan hingga 90 derajat. Boleh tegak ke belakang. Dan ekstensi dapat dilakukan hingga kurang lebih 30 derajat. Tegak lurus. Untuk rotasi, kita harus menstabilkan posisi hip pasien agar tidak ikut berputar dan hanya menggunakan gerakan di area thorakolumbal. Bisa menoleh ke kanan. Ini adalah contoh gerakan yang salah karena hip pasien ikut berputar. Jadi, kita harus menstabilkan hipnya agar tidak ikut berputar dan hanya tubuh bagian atas yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Coba pelan-pelan Pak digerakkan. Ini adalah contoh gerakan yang benar.
Rotasi dapat dilakukan kurang lebih 30 derajat. Boleh bergerak ke sisi satunya. Oke. Dilanjutkan dengan pemeriksaan lateral bending dengan tetap menstabilkan posisi hip dan meminta pasien miring ke kiri dan ke kanan. Bisa miring ke kiri, Pak? Ke kanan. Gerakan lateral bending juga dapat dilakukan normalnya hingga 40 derajat. Kita akan melanjutkan pemeriksaan dengan mengevaluasi di area kokse atau hip joint. Pertama, pada inspeksi kita akan meminta pasien untuk berjalan atau berdiri untuk menilai simetris dari hip kanan dan hip kiri pasien. Selanjutnya, kita menilai apakah tampak krista iliaka yang berupa penonjolan tulang di hip pasien, baik kanan dan kiri, dan menilai keseimbangannya, simetrisitasnya, dan apakah ada pembengkakan, massa, atau atrofi otot pada area tersebut. Pada pemeriksaan palpasi dari hip joint, kita akan melakukan perabaan pada krista iliaka berupa penonjolan tulang di bagian anterior dari pinggul, baik kanan atau kiri, untuk melihat apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa, atau ada pembengkakan lainnya. Kemudian kita akan melakukan perabaan di anterior dari sendi hip, di lateral dari sendi hip dengan meraba pada area greater trochanter, dan di posterior dari sendi hip. Pada pemeriksaan move dari hip joint, kita dapat melakukan pemeriksaan fleksi dan ekstensi. Untuk pemeriksaan ekstensi, kita meminta pasien untuk meluruskan kaki seperti ini, kemudian menilai sudutnya. Normalnya adalah pasien dapat melakukan ekstensi antara 0 hingga 30 derajat. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fleksi, dengan meminta pasien pertama-tama melakukan fleksi pada lututnya, dan dilanjutkan dengan fleksi pada hip. Normalnya pasien dapat melakukan fleksi hip kurang lebih 90 derajat. Pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan rotasi, yaitu eksternal rotasi dan internal rotasi. Pemeriksaan move pada hip joint juga dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan abduksi, yaitu dengan menggerakkan kaki pasien menjauhi sumbu dari tubuh, dan gerakan aduksi untuk menilai kemampuan dari gerakan hip joint pada pasien. Untuk pemeriksaan artikulasio genu, pada inspeksi kita akan menilai apakah ada perubahan warna seperti kemerahan, kemudian apakah ada bengkak, apakah ada massa, luka, atau ada tidaknya atrofi otot pada otot-otot di sekitar lutut. Pada palpasi, kita akan mulai melakukan perabaan pada patella dengan menilai batas atas dari patella, dilanjutkan dengan batas lateral dari patella, dan batas bawah dari patella untuk menilai apakah ada nyeri tekan, atau teraba massa, atau deformitas pada patella. Dilanjutkan dengan perabaan bursa-bursa di sekitar lutut, yaitu di bursa suprapatelar, infrapatelar, ataupun di sisi medial dengan melakukan perabaan di area bursa pes anserinus. Untuk perabaan di bursa di infrapatelar sulit untuk dilakukan kecuali bila ada pembengkakan. Selain itu, kita juga melakukan perabaan pada kompartemen medial dan lateral dari lutut dengan melakukan perabaan mulai dari distal femur hingga ke proksimal dari tibia. Untuk pemeriksaan pada bagian posterior dari lutut, kita juga perlu melihat apakah ada perubahan warna, pembengkakan, atau massa pada sisi posterior dari lutut. Kemudian kita juga melakukan perabaan apakah ada Baker kyst atau kista yang berisi cairan sendi pada bagian belakang dari lutut, serta melakukan perabaan terhadap arteri popliteus untuk mengevaluasi patensi dari arteri propiteus. Gerakan sendi pada lutut bisa melakukan ekstensi dan fleksi. Pada ekstensi, kita meminta pasien untuk meluruskan kaki, kemudian menilai sudut yang dibentuk oleh femur dan tibia,
Normalnya, pasien dapat melakukan ekstensi 0 derajat, kemudian meminta pasien untuk menekuk lutut hingga maksimal untuk menilai derajat fleksi dari lutut. Normalnya, pasien dapat melakukan fleksi hingga 130 derajat atau lebih. Untuk pemeriksaan rotasi eksternal ataupun rotasi internal, normalnya lutut tidak dapat melakukan rotasi eksternal atau internal. Apabila pada pemeriksaan didapatkan rotasi internal atau eksternal, menunjukkan adanya cedera pada ligamen yang mengganggu stabilitas dari lutut. Kita akan melanjutkan pemeriksaan pada ankle joint dan juga pada pedis. Untuk inspeksi, pertama kita melihat apakah ada perubahan warna, pembengkakan, atau deformitas baik pada ankle joint ataupun pada pedis. Pada palpasi, kita akan mulai melakukan perabaan dari anterior dari ankle joint untuk melihat apakah ada tenderness atau nyeri tekan atau ada pembengkakan atau massa. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pada sisi lateral, pada area mata kaki lateral atau lateral malleolus, dan di sisi medial pada medial malleolus. Dilanjutkan ke arah distal untuk mengevaluasi pedis, yaitu pada metatarsal 1, metatarsal 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga pada jari-jari. Untuk pemeriksaan metatarsal, kita juga perlu melakukan pemeriksaan pada head metatarsal, di mana akan teraba dengan melakukan palpasi di plantar dari pedis, di dasar dari tiap-tiap jari. Untuk pemeriksaan pada sisi posterior dari ankle joint dan pedis, kita akan mulai dengan melakukan inspeksi pada Achilles tendon, di mana pada kondisi normal kita dapat melihat kontur dari Achilles tendon dan juga menilai apakah ada pembengkakan, luka, massa, atau hal lain yang kita temukan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan melakukan palpasi di sepanjang tendon dari Achilles untuk mengevaluasi apakah ada tenderness atau kontinuitas dari tendon Achilles sendiri. Dilanjutkan melakukan penekanan pada heel atau telapak kaki untuk menilai apakah ada tenderness atau tidak di area tersebut. Untuk pemeriksaan move, kita akan mulai dari ankle joint atau pergelangan kaki. Yang akan kita periksa pertama adalah ekstensi dari ankle joint. Bisa digerakkan ke atas, Pak, pergelangan kakinya. Kemudian fleksi dari ankle joint dan gerakan inversi serta eversi dari ankle joint. Dilanjutkan dengan pemeriksaan range of motion dari sendi metatarsopalangeal dengan meminta pasien melakukan ekstensi ke atas jari-jarinya, Pak, dan fleksi pada jari-jari. Demikianlah pemeriksaan kolumna vertebralis dan membrum inferior pada sistem muskuloskeletal. Terima kasih.